Tap 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 Udah tap. gue tap. Apa? Udah gue tap. Udah lo tap. Bagus. Lo artinya sudah menyumbang. Ih, Ramdan udah di Bali. Hai Mas Ramdan, selamat pagi. Nginep di mana? Kamu sekali-sekali nggak mau ke Bali bareng aku. Aku. Ramdan! Ih, nggak usah jijik gitu dong mukanya. Iya, lo nggak jijik, wet. Gue mah tahu, gue mah nggak pernah lo ajakin. Lo mah ngajakin geng-geng menteri. Apalah gue mah remar-remar ginang. Mana pernah gue lo ajakin? Lo masih levelnya dirjen soalnya belum menteri. Makan di Jakarta aja, gua nggak pernah lu ajakin. Lu tuh ngajak gua kalau mau presentasi, ketemu klien. Lu perlu buffer. Gue lu ajak. Ih, pagi-pagi kenapa gue nyolot gitu ya, say? Padahal gue punya cerita yang sangat inspiratif. Apa, Beb? Tapi nanti tunggu dulu banyak yang nonton. Rama, ayo sayang. Ih, WhatsApp aku dong. Aku salah satu cita-cita aku tahun 2024 aku mau nambah teman baru deh. Kamu tuh kalau sama Ramdan, cita-cita barunya tahun 2024 jangan nambah teman baru, Kenapa? nambah lukisan. Aduh, udah mau pajang di mana, Nek? Di jidat gue. Ya diturunin, yang lama diturunin, ganti yang baru gitu dong. Di rumah adik gue aja ada 4 lukisan ngejogrok tuh nggak tahu mau pajang di mana. Gue mau pajang di pos satpam. Nggak apa-apa, orang kaya emang kayak gitu, lukisannya tuh di mana-mana. Monyet loh. Satu tuh di bawah kolong tempat tidur gue tuh masih dibungkus dari Tuh. pertama gue beli 2 tahun lalu. Lu tuh belum siap memang mental lo jadi orang kaya. Iya, nggak punya gudang, nggak punya warehouse aku. Iya, orang kaya tuh gitu beli aja dulu, perkara nanti mau ada di mana terserah. Di rotate gitu ya lukisannya Iya. ya kayak kayak Tiffany ya. Iya, gitu caranya orang-orang kaya tuh, ya. Mobil simpan di basement teman, tuh, gitu caranya. Lu nyindir siapa monyet pagi-pagi? Gak ada anjir. Kaget sendiri. Ya, tapi kan kalau orang kaya gitu, Bo, apalagi kalau misalnya bapak-bapak gitu, kan kadang-kadang istri mungkin nggak kasih blessing ya, beli mobil gitu kan. Jadi dia taruhnya tuh di basement, Iya gitu. emang. Gue juga diajarin sama manajer gue, karena ada satu suaminya temen gue, tiap posting-posting gitu, belinya tuh mobil-mobil kuno, Mercy kuno lah, Mustang kuno lah, apalah. Terus kata Mbak Wati temen gue gini, manajer gue gini, itu artinya dia itu udah punya banyak mobil. Karena nggak Betul. mungkin orang beli mobil kuno itu as their primary car. Benar, Gitu. benar, benar gitu ya. Kita ucapin selamat pagi untuk yang baru aja gabung di apa namanya duet Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Pagi hari ini seperti biasa kita menjumpai teman-teman semua. Jangan lupa untuk baru aja bergabung, live kita tidak ada topik spesifik. Live kita benar-benar ngebahas soal hidup 1 jam, ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan ada beberapa yang bisa ditemukan. Tadi pakai apa katanya? Aku pakai ini, nama Power Balm. Bibir aku lagi kering banget, sama ini nih, kutikula aku juga lagi kering banget, jadi aku pakai ini. Powerful banget ini tuh. Gitu ceritanya. Ada yang nanya juga tadi, ini apa? Kacamata mereknya Oliver People. Oh, Tuh. oh my God! Speaking of kacamata, Apa? gue baru melakukan splurge paling besar dalam hidup gue. Untuk Lu Natal. Lu suka gitu gak sih, Wet, kalau lebaran gini, I want to buy something nice for myself, gitu. Terus, ya. buntut-buntutnya, you not only buy one, tapi you buy a couple of things. That's what I did yesterday. Apa yang lo beli? Tadinya kan gue pikir gini, aduh, I want to buy something nice for myself, gitu kan. Terus, gue beli fashion item sebutlah ya. Gue beli fashion item Comme des Garçons. Gue pikir udah gitu. I just want to buy something nice for myself. Satu. Terus ada teman gue desainer Indonesia kontak punya punya koleksi baru. Terus gue gini, gue kan pelupa ya. Halo, orangnya di sini.
Dengar gue desainer Indonesia, terus Gua kan pelupa ya. I haven't buy something nice for myself. Aku mau dong warna hitam gitu. Gue beli. Terus begitu barangnya nyampe, gue taruh di lemari bersebelahan sama itu gue. Gue gini. Ini kan kado Natal gue ya. Gue udah 2 loh buat diri gue. Udah dong. Yes, biasa juga. Aduh racun. Terus udah kemarin kan gue pengen punya kacamata. Gue udah minta diskon sama Optic Says sama temen gue. Shout out tuh teman-teman di Optic Says. Gue naksir Tom Ford. Aduh, I want to buy something nice for myself gitu. Terus tapi kacamatanya gue pakai nggak enak wet buat pakai progresif karena gue begini tuh dia ngangkat. ya. Terus di sebelah Tom Ford ada merek Denmark namanya Lindbergh. Aduh, aduh, Lindbergh itu benar. Lindbergh itu udah paling atasnya kacamata. Stay away, jangan pernah nyobain. Gue doang sih penasaran karena Lindbergh itu dikotakin satu-satu gitu. Gue gini, ini kenapa dikotakin satu-satu? Ini dari tanduk apalah gitu. Oh ya? Gue lagi kan paling nggak bisa. Aduh. Cobain dong. Aduh, Bo, aduh. Bo. Ya udah, dari tadinya cuma minta diskon mau beli Tom Ford, nggak jadi Tom Ford. I walk out of the store dengan pesanan baru kacamata Lindbergh pertama gue. Gila. Oke, gue ralat ucapan gue. Lo orang kaya. Si Lindbergh itu ya, tapi gue belum bayar pakai kartu kredit. Nggak ada sekrupnya, jadi bisa ditenet-tenet gitu kayak nggak bisa net gitu. Dan ringan sekali. Aduh gue nggak ngerti. Nggak, dia ada yang 26 juta, gue nggak beli yang 26 juta gila. Lo beli yang berapa? 12 juta. 12 udah sama lensa. Kayaknya nggak mau gue lensain deh saking kemahalan frame-nya. Berarti nggak nyampe. Berarti lebih. Bener. Anyway, ya udahlah pokoknya itu. Enough shopping for me. Luar biasa kacamatanya Lindbergh. Terbaik. Bisa gue batalin kayaknya. Lu udah masuk dalam golongan orang-orang desain. Orang-orang desain tuh kacamatanya Lindbergh, Beb. Lindbergh. Arsitek-arsitek tuh yang terkenal ya. Ya, yang gedung-gedungnya tuh menjulang ya. Iya. Yang gedung-gedungnya diomongin orang, Lindbergh semua. Lindbergh. Ya. Kayak bisa nih aku main sama anak-anak kasa majalah lu itu. Dianggap lo langsung. Lo langsung dianggap. Dianggap. Ya. Lindbergh nggak ada tulisannya Lindbergh, nggak ada tulisannya. Ya. Quiet luxury dia masuknya tuh. Sementara kata ponakan gue gini, these glasses are so basic. Justru Emma Ethan yang basic itu mahal banget. Udah ada satu selebriti yang ngerti Lindbergh dan pakai di Indonesia. Siapa? Dimas Beck Only. Oh, Dimas Beck Only, selebriti Indonesia. Yeah. Oh, gue sekarang udah satu liga nih sama Dimas Beck. Udah. Berarti kalau gue pakai Lindbergh, gue udah boleh foto telanjang dada di Instagram kayak Dimas Beck. Lu berarti udah masuk kategori patung-patungan. Oh, Dimas Beck ketampanannya kayak patung-patung Romawi ya? Ya kan? Dimas Beck tuh kalau berdiri, peng gitu kayak patung Romawi ya. Kayak karya Leonardo da Vinci gitu kayaknya. Michelangelo. Oh iya benar. Sialan loh gue nyebut Dimas Beck gue jadi hot flash. Alah, ada lagi. By the way, gue mau cerita soal apa ya? Apa? Lupa, gue tadi ada beberapa yang pengen gue ceritain. Lu jarang soalnya punya cerita, jadi pasti ini krusial. Kemarin tuh gue dinner sama teman-teman gue. Lucu deh. Jadi teman-teman gue ini awalnya mereka adalah klien sebenarnya, Dave. Mereka klien di MRA. Shout out to my friends. Ada Ovi, ada Anggia, ada Yulita, ada Awan, ada Alam. Terus kemudian entah kenapa kita tuh emang nyambung banget gitu. Nyambung sampai mereka juga kaget ketika pertama kali kerja sama gue. Jadi kagetnya tuh kayak kok nyambung banget, kok kayak
kayak everyone is finishing other sentences gitu loh, yang benar-benar kayak tahu banget dan pace kerja kita sama persis gitu. Terus kenapa? Kan katanya rule of thumb dalam berteman tuh begitu. Kalau Ya, lu udah intens banget berteman sama ya, seseorang, less and less words you need to communicate. ya. Iya, 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 iya. Dan yang gue senang adalah karena kita sama-sama profesional gitu ya. Terus kemudian kita juga bekerja di bidang yang sama, marketing gitu. Jadi kita kayak bisa tuker-tukeran ide gitu. You know, yang telepon-telepon kayak, what do you think ya? Ini gini, 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 gini. Oh, coba aja begini, begini, begini. Oke, 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 aku cobain. Gitu. Terus along the way kita pun sampai waktu itu trip bareng ke Jogja gitu. Trip bareng dan lo tahu dong kalau trip bareng tuh kan memang semakin mendekatkan sebuah hubungan ya. It's either semakin mendekatkan atau semakin boom, nggak, gue nggak bisa gitu ya. Nah yang ini tuh makin rapat gitu. Nah kemarin kita dinner lah tutup tahun 2023 gitu. Update ada kejadian apa, mereka ngapain. Terus temen gue ada satu Ovi tuh cerita tentang satu orang. Hebat deh Dave. This is a very nice story menurut gue. Namanya adalah Pak Charles Lim. Oh. Iya. Lo mau cerita apa? Mau kenapa? Ini juga sebuah bahasan yang menarik ya. Bisa nggak sih, bisa atau pernah nggak lu tuh jadi temen sama klien? Gue belum pernah dan nggak bisa. Lanjutkan cerita lo. Jangan bilang nggak bisa. Mungkin belum lo coba. Anyway, Ovi terus. Ya. Cerita tentang seorang satu orang gitu namanya Pak Charles Lim. Jadi Pak Charles Lim ini adalah the first Indonesian yang sampai di level VP untuk PNG Oh. global atau regional gitu. Oh. Vice Iya. President. Jadi kayak the highest, udah lu mentok nggak bisa lagi. Oh. Gitu, bukan Indonesia ya, Bo. I'm not talking about Indonesia. Global berarti. Iya, gitu. Dan dia adalah VP HR gitu, Human Resource. Terus si Pak Charles ini tuh jadi kalau di PNG tuh memang ada ini, Bo, ada culture bahwa satu orang yang punya jabatan tuh harus punya senior lah ya. Kalau dia udah senior tuh dia harus punya mentee. Dan nanti yang mentinya ini juga kalau dia udah naik lagi dia harus punya menti lagi. Jadi selalu inilah. Nah, kebetulan beberapa temen gue itu mentornya si Pak Charles ini. Dia cerita soal hidup. Dia bilang gini, jangan pernah menyatukan career plan sama life plan. Wow. Jangan pernah menyatukan career plan sama life plan. Yes. Sementara buat rata-rata kita ya, ini topik yang menarik nih, apalagi tutup tahun 2023 ya. Kan pasti banyak teman-teman yang melakukan refleksi diri. 2024 pengen ngapain aja. What do you wanna do in 2024? What have you done in 2023? Dan rata-rata life plan kita sama career plan itu masuk ke dalam life plan. Sementara kata si Bapak, jangan. Jangan. Why? Utamakan life plan loh. Oh gitu? Yes. Menarik ya? Dengerin lagi ya. Jadi dia bilang bahwa utamakan tuh life plan loh, because it's you. Oh, I see, I get it. Lanjut ya. Career itu hanya untuk menunjang saja supaya life plan lo ini terjadi. Oke? Terus gue mulai gini, ini masih abstrak menurut gue. Setuju gak lo? Masih kayak apa nih bentuk nyatanya apa? Jadi life plan-nya si Pak Charles Lim ini adalah cuman 3. Satu adalah atap. Dua adalah makan. 3 adalah uang sekolah anak. Itu life plan. Yes. Oke. Ya. Career plan ya udah biasa lah. Career plan tuh lo mau meniti karir seperti apa, bla 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 segala macam, gitu ya. Dan dia stick dengan 3 ini aja. Rumah, makan, sekolah anak. Jadi ketika dia punya gaji itu semua dialokasikan untuk ini. Ini aja, udah. Ini terus,
ya. Sehingga misalnya dia dapat bonus, dia dapat extra money, dia dapat apa, dia dapat apa. Ini juga nyambung sama obrolan kita kemarin soal financial, Iya. ya. Kalau misalnya dia dapat segala macam, itu semua masuk ke tabungan. Oke. Dan ketika dia sudah punya rumah, lalu dia sudah bisa makan 3 kali sehari atau mungkin ya makan dengan nikmat lah ya tanpa kekurangan. Terus kemudian dia sudah punya cukup uang untuk menyekolahkan anaknya, dia berhenti kerja di umur 50. Oh, itu sebabnya kenapa dia bilang bahwa career plan itu tidak berbeda daripada life plan. Karena eh iya, your life is not merely about career. Yes. Makanya mungkin ya, teman-teman yang mungkin buat teman-teman yang umur 20-30 agak susah nih untuk bisa menerima pemahaman ini. Tapi kalau lu udah masuk 40 kayak kita dan lo nggak punya rencana life plan yang jejak, lu cuman sibuk aja mikirin career plan, nanti ketika lu pensiun atau lu 50 ke atas, lu mulai limbung dan goyah nggak sih, Iwet? Lu merasa menyesal, shit, I have spent almost half of my life nurturing something that isn't mine to begin with. Yes. Iya kan? I Yeah. have been feeding my ego with something that is not mine from the get-go. Institusi Yes. lu bukan punya lu, Beb. Itu. Dia berhenti, Bo. Dia berhenti dengan sangat bahagia dan tidak ada post power syndrome. Karena yang menyebabkan post power syndrome tuh menurut gue adalah karena satu, bitter karena tujuan karirnya belum nyampe, bitter karena aduh gue lagi nikmat-nikmatnya di puncak posisi gue, lalu kemudian gue berhenti karena gue udah waktunya umur. Sementara dia life plan-nya itu tujuannya adalah gue punya rumah, once gue punya rumah, dan ketika gue sudah punya cukup uang untuk gue makan 3 kali sehari, dan ketika gue sudah punya cukup uang untuk anak gue sekolah, dan ya gue udah selesai. Terus Tadi ada pertanyaan. ada pertanyaan. Tabungannya udah banyak kali, Kak. Lah itu dia tadi, ketika dia punya kan dapat bonus kan kalau kerja kan. Oke. Bonus Jadi itu benar-benar dia simpen. yes, jadi menjawab pertanyaannya udah punya tabungan, udah. Udah. Terus pertanyaan berikut, terus abis berhenti kerja di umur 50 dia mau ngapain? Dia nganterin anaknya sekolah. Nah, gue bisa bantu jawab tuh. Sebenarnya jawabannya adalah suka-suka dia aja pengen ngapain. Jadi kerja itu udah bukan kewajiban, tapi udah kesenangan mungkin ya. Iya, dia udah gak kerja sama sekali, Dave, karena buat dia bahwa gue udah nyampe ujung dari karir gue, mau ngapain lagi? Gue berhenti. Tapi yang gue pelajarin adalah ini. Satu, orang ini selalu merasa cukup. Oke. Nia, teleponin Optik Sense. Lindbergh batal. Cancel. Nia bilang katanya gini, duh, bapak nih bener-bener deh. Padahal tadi mulai dengan lo melakukan pembenaran nih sama gue ya. We have to splurge to make ourselves comfort. Tiba-tiba gue hadir Bapak Charles Lim, orang Indonesia pertama menjadi VP regional, global, apalah di perusahaan internasional. Kamu bisa matematika kan Nia? Ini Bapak Charles ini di pensiun nomor 50. Saya tuh udah 4 tahun lagi pensiun. Kalau saya sibuk beli limbak, gimana gue mau pensiun ya? Saya nggak mau tinggal di sawah. Saya masih mau tinggal di Jaksel. Lanjut Pak Iwet. Tapi ya Bo, itu tamparan buat gue loh. Di tengah-tengah hidup gue yang kayaknya tuh semua berkutat di pekerjaan. Lo ingat dong, gue cerita di podcast Yolo, value gue tuh pekerjaan. Ketika pekerjaan gue terusik, gue hancur. Nah, lu ketampar banget berarti ya, Wet? Iya. Tuh, ada yang nanya, Mas Dave nggak jadi masuk satu liga sama Dimas Beck, patung-patungan. Alah, udahlah.
Mas Beck keluarganya tinggal di Eropa. Keluarga gue tinggal di Tangerang nih ya. Gue harus punya Sorry. sih. Di Masbek dari lahir udah di Menteng. Mas Beck tinggal di Menteng. Gue dari lahir berusaha untuk menter, nggak kejadian-kejadian nih ya. Gue mau beli Lindbergh. Adanya keteter. Berusaha mentor, malah keteter. ember. Ekstra lah nih ya. Gue belanja di Blok M Mall aja lagi kacamata gue. Aduh. Aduh. Ya, Pak Charles. Iya kan, Bo? Tapi Terus ngerti kan lo? Terus jadi Jadi lu gimana dong, Wet? Ada makanya perubahan terus nggak dalam hidup lo? gue langsung mikir gini, lo tahu dong, kan ketika kita kemarin bahas resolusi, inget nggak kita bahas di siaran pagi? Iya, Kan gue bilang, oh my god, Dave, gue udah lama banget nggak bikin resolusi, gue udah lama banget nggak bikin mimpi untuk diri gue sendiri. iya. Jadi kita belajar memisahkan life plan dari career plan ya. Iya, iya. Jadi career plan itu hanya untuk mensupport life plan lo supaya dia kejadian. Tapi yang utama adalah life plan. Karena balik lagi, gue baru gini. Oh iya ya, karena segala sesuatu start with you. It's always you. Iya betul, iya betul. Kalau teman-teman nggak punya keluarga, ya mungkin agak susah lo bisa relate gitu ya. Kan kalau punya keluarga jelas gitu ya. Yang penting anak gue udah selesai kuliah, gue bisa melakukan apa yang Pak Charles lakukan. Gue udah bisa berhenti kerja tuh, gue udah bisa pensiun gitu. Lah kalau gue nggak punya keluarga gitu, ya you set the bar yang kira-kira serupa lah. Iya. Iya, ini ada yang nanya, terus biaya nikahin anak dari career plan ya? Lah ya iya, jadi gue jadi mikir gini deh. Jadi nomor satu adalah memang life goal lo dulu nomor satu. Misalnya gini ya, life goal lo mulai pikir gitu. Oke, life goal gue adalah satu, gue pingin punya rumah, gue pingin punya kendaraan, gue pingin punya apalagi misalnya yang primer apalagi sih. Gue cukup punya kan sandang pangan papan ya. Gue cukup punya baju yang misalnya gue punya satu baju resmi, gue punya baju casual 5 gitu ya, atau baju kantor 5 sama baju olahraga 2 gitu misalnya ya. Ya lo bekerja ke arah sana gitu. Oke. Itu kemudian terus misalnya apalagi misalnya biaya makan, terus kemudian tadi uang sekolah anak gitu ya. Udah lo bener-bener pos pendapatan lo tuh masukin ke situ. Terus gue jadi mikir gini, Dave. Dengan lo memang mengutamakan si life plan lo jadi nggak cranky di kerjaan. Paham gue. Lo ngerti nggak? Karena lo cuman gini, udah, gue nggak mau terlalu melibatkan emosi gue di pekerjaan ini, gue nggak mau terlalu melibatkan apalah gitu yang kadang-kadang kan kita suka rungsing ya, bos gue gini, bos gue gitu. Enggak, karena lo gini, gue kerja yang terbaik, gue dapetin uang karena tujuan gue adalah life plan gue tercapai. Mm-mm. Iya betul. Lo nggak selalu rungsing masalah pekerjaan karena pekerjaan itu hanya salah satu dimensi dari kehidupan lo, Bo. Ini. Nah, ini komentarnya aku maaf ya udah tadi ada yang bilang gini, yaitu karena gaji bapaknya juga udah di atas rata-rata kali Kak. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Karena prinsip saya teman-teman, kalau berbeda dengan Anda silahkan. Prinsip saya mengenai uang itu bukan masalah nominal, tapi teori dan konsepnya. If you understood the concept, mulai dari yang kecil, ketika yang gede, lu udah paham konsepnya. Nah, ini setuju nggak lo, Iwet? Setuju Karena banget. kalau di agama gue, di Alkitab itu, diajarin gitu. Apa, setia dengan perkara kecil. Kalau lu pinter memanage dengan yang kecil, Tuhan akan kasih yang gede. Gimana Tuhan mau kasih yang gede? Lalu yang kecil aja lu nggak bisa manage dengan baik. Itu sebetulnya didikan orang tua gue when it comes to money gitu. Nah, ini udah cerita lu udah selesai. Udah. Oke, nah nyambung karena ini yang gue lakukan dan I pass on the knowledge kepada ponakan gue. Kan kemarin gue juga pengen bahas ya apa yang gue lakukan di Natal tahun ini, bicara mengenai konsep memanage uang kepada keponakan-keponakan gue. Keponakan gue itu udah preteen ya teman-teman ya. Iya. Iya. How old are they? 14 sama 15 sama 12. Iya. Oke. Iya. Oh, oh.
Apa sih? Kenapa lo ketawa? Nggak biasa distracted baca komentar. Terus? Sebelum ini, gue tuh kan tahu ya anak-anak kita tuh sebagai anak-anak kan seneng kalau dapat kado Natal dari orang tua. Nah, karena mereka masih anak-anak, jadi gue tuh masih suka berusaha to keep the festivity alive gitu. Tahun ini karena mereka udah preteen, gue pikir gue akan memanfaatkan momen Natal ini untuk sekaligus menginfuse cara mereka mendidik gimana how they need to manage money. Gue tahun ini gue bilang gini, oke, Emma Ethan, kado Natal dari Pipi tahun ini mereka panggil aku Papi. Dari aku nggak akan beliin barang, aku bilang gitu. Masing-masing dari kalian aku akan kasih saldo uang rupiah. Ya. Masuk ke tabungan ya? Yes, masuk ke debit lo sendiri-sendiri. Ya. Oke. Dari uang itu, you guys decide, lu pengen beli apa? Perlunya apa? Pengen beli apa? Jadi lu putuskan deh. Langsung kan rungsing langsung. Oh my god, oh my god, oh my god. Yang satu bikin plan, yang satu tulis. Jadi mereka belajar ngitung kan, Iwet. Aku mau beli headset, tapi uangnya nggak cukup. Tapi aku perlu sepatu. Tapi aku pengen beli baju. Tapi aku pengen beli make up. Aku pengen borong Cotton On. Aku mau beli saham di Cotton On. Terserah, gue bilang gitu. Wah, mau beli saham di Cotton On. Saham. Kan anak ABG kayak Emma gitu kan, kayaknya Cotton On tuh kayaknya surga banget, Wet. Gitu. Kayaknya, boleh nginep nggak sih di Cotton On? Gitu. Sementara yang satu kan kayaknya aku mau nginep di Hoops gitu. Pengen gitu. Pengen beli headset. Sementara minggu lalu baru beli headset. Aduh terserah deh. Aduh pusing gitu. Kayak gini. Terserah. Sementara di sekolah disuruh beli celana jeans karena pelayanan di gereja harus pakai celana panjang. Terserah, gue bilang ini. Duduk diam. Pikirin. Uangnya segitu dengan segitu banyak keinginan dan kebutuhan lo. Hitung. Gue nggak mau ngitung ya. Gue cuma mau nganterin karena duitnya udah ada di saldo rekening lo. Harus cukup down to the T. Jadi nggak ada gue tambahin biar kata 10.000. Nggak ada. Terus. And we had fun the whole day. Kita di Grand Indonesia itu dari jam 2 ya, baru pulang jam 7:30. Ya udah. Dan mereka kelelahan sendiri gitu. Karena ininya dipakai, fisiknya dipakai, bingung sendiri, dodol. Tapi gue tuh happy gitu karena gini, that's life lesson gitu, dimana lu terima uang, banyak keinginan, banyak kebutuhan, tapi lu harus memanage. Itu life lesson dong. Di buntutnya si Emma kan udah tinggal 1 tahun dia senior high. Abis itu dia udah mau kuliah kan. Terus ya gini, kayaknya nanti kalau aku kuliah dan ngekos di luar kota, this is how my life would be. Kok gini, exactly gue bilang gitu. Lo akan terima uang bulanan dari orang tua lo. Lo harus pikir, berhitung dengan cermat dan hemat bagaimana to spend that monthly duit, membaginya supaya cukup, gue bilang gitu. Dan sebetulnya itu bukan cuma ketika kamu kuliah aja, Em. Nanti ketika kamu punya gaji, itu pun yang akan kamu lakukan. Dan seumur hidup lo, sampai gue udah kakek-kakek begini, itu yang masih gue lakukan, memanage uang. It's not about more, but how you manage your money with what you have. Gitu. Dia ngerti, paham dia. Paham. Ethan gimana? Itu tadi Emma kan? Emma kan lebih tua daripada Ethan kan? Iya. Kalau Emma itu memang jauh lebih bijaksana dalam memanage uang, Iwat. Jadi dia begitu dikasih uang itu dia udah langsung, aku 10% nggak mau dipakai gitu. Terus kalau Ethan tuh gini, what? I'm going to spend it all. Dia tuh memang tipenya begitu. Jadi walaupun dia nggak ada kebutuhan, dia mau spend duitnya dia, ya untuk orang lain kayak untuk siapa kayak, pokoknya mau dihabisin gitu. Jadi emang 2 karakter yang berbeda, dua manusia ini. Tapi nggak apa-apa, gue nggak akan ikut campur, gue gelontorin aja begitu. Terserah lo, terserah lo. Tapi ini nyambung ya, Bo, sama presentasi gue kemarin. Jadi gue kemarin tuh lagi pitching lah. Terus kita lagi bikin sebuah program gitu untuk sebuah brand, erat kaitannya dengan women empowerment.
Terus biasanya kan kalau misalnya kita bikin program selalu based on data, based on research, sehingga semua tuh kuat gitu kan ya fondasinya. Datanya dari Bappenas, terus kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Ditemukan fakta bahwa sama Kemenkop UKM, perempuan itu lebih banyak yang menjadi pemilik dan pengelola UMKM di Indonesia. Masa? Yes, jumlahnya adalah 50 sekian persen atau sekitar 40, sekian juta. Gitu ya, itu fakta pertama. Yang kedua, kenapa mereka lebih banyak menjadi pemilik dan pengelola UMKM? Jawabannya adalah satu, perempuan itu lebih capable, lebih kreatif, lebih capable, lebih punya skill untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan yang punya nilai ekonomi. Satu, terampil lah ya, kita bilang terampil. Yang kedua, perempuan lebih pandai memanage uang. Wow, malu lu laki-laki. Iya, sehingga ketika mereka dikasih uang itu nggak langsung. Jadi mereka benar-benar dia terima, dia diam dulu. Gua apa ini? Persis kayak Emma. Akhirnya dia duduk dulu mikir, kan harus beli ini, tapi itu, tapi ini, tapi itu. Sampai di titik akhirnya gini, enggak, gue mau belinya yang ini aja. Dan ternyata ketika mereka punya uang lebih, uang itu selalu dalam kepala mereka diputar buat apa? Tahu nggak tujuan akhirnya kemana? Kemana? Rumah. Oke. Buat anaknya, buat perbaikan rumah. Oke. Ternyata, that's the fact. Iya betul. Ibu perempuan itu memang jauh lebih jago untuk memanage uang. Gitu. Ini ada yang bilang katanya, tapi kalau aku lakiku yang jago manage uang katanya gitu. Ya, kamu mungkin 1% di antara 50% itu kali ya. Tapi di householdnya adikku juga aku bisa bilang yang manage uang tuh adik gue sih, perempuan ya, ibu. Iya. Oh. Iya. Iya sih, betul. Iya. Mereka lebih teliti kali ya bahasanya ya, Dave ya. Iya, tapi nyambung lagi soal tadi Dave mengajarkan keponakannya mengenai bagaimana memanage uang, dan gue setuju sekali bahwa itu adalah life skill yang harus dimiliki sama setiap orang. Dan kembali lagi cerita ke Pak Charles Lim tadi gitu ya, bahwa ya memanage uang tuh bagian dari life plan loh. Bener nggak, Dave? Ya, karena harus diakuin loh, biar gimana pun bahwa hidup kita tuh butuh uang. Iya. Ya. Iya. Sama aku tuh suka dengan ada satu kalimat nyokapnya Yogi yang gue suka sekali. She said this to me a long time ago. Money is a form of energy. Jadi, like any other energy, you need to manage it. Also, like any form of energy, dia itu nggak bisa lu simpen lama-lama. Dia harus mengalir. Make sense ya? Make sense nggak? Lu pernah nggak sih kayak gini loh, lu hidup berkekurangan misalnya, kan teman-teman tuh banyak yang bilang, aduh gaji UMR di bawah UMR, gitu ya, berkeluh kesah gitu ya. I get it. Gini, lu pernah gak sih ada di fase dimana atau punya pengalaman, lu punya uang sedikit, lu kekepin gitu, nggak mau, you don't want to spend it, saking sedikitnya you don't want to spend it on yourself, on people you love, on life, on anything, Everything. Lu kekepin, tapi at the end of the day akhirnya habis-habis juga nggak? Iya. Waktu gue dengar Tante Dewi bilang begitu, aduh banget. Karena money is energy. Jadi memang it needs to flow where it must go. Jadi kalau lo nggak atur kemana dia pergi, dia akan cari cara untuk pergi sendiri. Jadi mendingan lo ngatur nggak sih? Iya, bener banget. Ya. Dan gue jadi mikir gini ya,
kan kalau dulu tuh Likwina Hananto kan selalu bilang gitu ya, what is your goal gitu kan ya, goal lo tuh apa? Terus gue baru nggak sekarang, iya ya, gimana lo mau memanage keuangan lo kalau lo nggak tahu goal hidup lo apa? Tujuan akhirnya. Iya, lo mau apa bro? Lo mau beli rumah, lo mau beli mobil, lo mau liburan, Mm-mm. lo mau nyekolahin anak sampai ke ujung dunia, Mm-mm. apa nih? Karena kalau misalnya enggak ya itu tadi. Jadi ini nyambung nih menurut gue obrolan pagi hari ini. Dari yang life plan sama career plan itu adalah harus terpisah. Mm-mm. Terus kemudian lo yang cerita soal manage keuangan. Sama satu lagi adalah uang itu energi. Ya. Kalau enggak itu uang lo simpen, lo nggak punya goal, dia nguap, hilang. When you aim at nothing, you shoot not a girl. Yes, when you aim at nothing, you shoot nothing. Kata Wigra. Anyway, gue tuh dapat kiriman setan. Kok setan sih? Si Deka nulis duit setan dimakan jin. Gimana gue jadi bilang gue dapat kiriman setan? Gue dapat kiriman rujak dari Wigra. Ya apa? Rujak Aceh pengen, Mary mesti mukene, Mary. Tapi I don't know how to iniin Wigra apa tuh defrosted. Masukin microwave apa? Ya, enggak dong, biarin aja di ini di suhu ruang. Batu gitu, Wet. Lah ya iya. Gue coba ya keras apa enggak gue timpuk lo, bengep nggak lo? Bocor. Iya betul. Iya betul Mani. Lucu ya, maksud gue, kan gue juga lagi baca buku The Beginners gitu ya. Sampai dengan umur segini tuh gue masih loh Iwet belajar untuk memanage uang. Jangan teman-teman pikir gitu ya bahwa lu mah enak gitu ya. You and your cancelled Lindbergh glasses gitu. You can afford anything. Enggak nek, gue tuh masih gue karena menurut aku ya Iwet ya, lu tanya deh sama orang yang miskin, setengah miskin, pura-pura miskin, mulai kaya, pura-pura udah nggak miskin, mulai kaya, pura-pura kaya, sampai kaya banget. At any given stage of life, mereka pasti masih tetap belajar memanage uang. Iya apa nggak? Iya banget. Iya kan? By the way, gue mau shout out untuk Cikita. Hai Cikita, selamat pagi. Dulu temen gue Abang None. Bukan Cikita Cikita Medi. Sebayang. Cikita Sebayang. Dulu gue pernah ikut teater Apnon bareng sama dia. Anyway, gue setuju. Halus ya, lu tuh ada hands di kalimat itu. Berarti lu anak Abnon ya. Temen gue None nih. Coba salamin None gimana? Gue bukan Apnon juga by the way. Lanjut. Kok lu bisa ikut teater Abnon? Lu bukan Abnon? Ya, namanya juga network ya. Ada aja jalan. Lanjut ya. Tapi menurut gue gitu bahwa penting banget loh itu memang. Apa? Iya, soal ngatur uang gitu. Iya, betul. Iya betul. Dan gue tadi mau ngomong ini, Dave. Ngomongin soal life plan sama career plan yang memang harus dipisah gitu ya. Selalu diingat bahwa career plan ini adalah penunjang supaya life plan lo terjadi. Oke. Nah, yang mau gue omongin gini. Lo kan udah punya nih goalnya ya. Misal lo tadi mau beli rumah, mau beli apa segala macam. Terus kemudian lo mulai berhitung dong. Dengan gaji gue yang sekarang bisa nggak nih gue memenuhi 3 box ini? Ya apapun box itu ya. Bisa nggak nih box ini? Kapan kira-kira dia akan tercapai? Itu akan berhubungan sama gaji di kantor lo. Itu akan berhubungan sama karir lo. Nah, ketika misalnya dia udah mulai tidak bisa mencukupi yang ini nih, life plan yang utama itu, ya lo keluar. Iya betul. Aduh gue jadi nanya lo Iwet, sebenarnya life plan gue apa sih? Iya kan? Iya. Gue jadi nanya lo, karena gue I have so many career plan, you know? But you have no life plan. Iya loh. Iya kan? Loh, karena ternyata gue tuh juga masih dalam karir. Gue pikir karir plan itu adalah life plan gue. Enggak. Gue juga, gue lagi. Tadi malam gue sampai diem nyender. Bangsat, gue bilang. Iya. Aduh, gue harus mikir Iya kan? Nanti aja Sabtu deh, Jumat soalnya gue mau ke Monopoli.
Eh, Ya kan ke monopolinya malam gila. Pagi sampai malam lo ngapain? Mau mikirin monopoli, gue nggak mau mikirin life plan gue. Karena harus once at a time ya, nggak boleh semua campur-campur ya. Gini, Jumat gue mau ke monopoli. Kan itu malam, siangnya lo mau ngapain? Mau latihan koreografinya. Supaya malam showtime. Sibuk, siang sibuk sampai malam karena latihan koreo. Padahal Koreanya gitu-gitu aja. Oh enggak. Eh, apa tuh tadi gue mau bilang? Ya kan? Bener kan? Life plan lo. Lo udah punya belum life plan? What is your life plan? Lah, aduh sebel ya. Dan menurut aku ya mumpung kan katanya yang nontonin duet siaran pagi ini usianya beragam ya dari 20 sampai umuran kita gitu ya. Iya. Kalau Iya. lo masih di bawah 20, 30-an gitu, semoga ini jadi colekan yang asoy, geboy, untuk mikirin life plan lo gitu, supaya lo nggak terlambat gitu ya untuk punya big picture, big goal gitu. Iya. Iya. Kalau gue tuh ya lucu ya, gue terbiasa membicarakan ini loh dengan keponakan gue, Iya. their life plan. Karena kan kita di-encourage ya, kalau teman-teman punya anak pasti teman-teman juga melakukan hal yang sama. Oleh guru-guru kan di-encourage kan, apalagi di usia preteen gini. For them to to have a big picture of what they wanna do. Jadi Iya. yang satu pengen jadi atlet, terus oke, terus karena goalnya ke situ tarik mundur, sekarang apa yang harus lo lakukan kayak gitu. Dan dengan anak-anak kan diulang-ulang terus supaya itu kan embedded in them. Yang satu pengen jadi dokter, terus kan udah dokter apa, terus dia udah membayangkan, terus kan juga mind mapping tuh, gue melakukan NLP kepada mereka. Terus tapi the funny thing is, kok gue nggak melakukan itu pada diri gue ya? Ini menarik deh. Ada yang nanya, kalau ibu rumah tangga, karir plannya apa menurut kakak? Menurut gue adalah itu life plan adalah yang sangat utama kalau untuk ibu rumah tangga. Tapi life plan aja harus lo breakdown menurut gue sebagai ibu rumah tangga. Dan kemudian nanti akan lo cek tuh gimana caranya supaya lo mencapai si life plan ini. Disitulah karir plan akan terjadi. Kalau gitu gini boleh nggak sih? Let's make it a project. Aduh project lagi ya, gila-gila project Dave Hendrik. Selain project flirting yang akan kita laporkan Iya. at the end of December, nanti awal Januari, kita juga punya project life plan project. Jadi mau nggak? Boleh. Kalau project flirting kan sampai awal Januari. Kalau ini life plan project sampai akhir Januari deh ya. Ya. Jadi marilah kita mengambil waktu untuk membuat life plan. Terus at the end of Januari nanti kita ceritain. Teman-teman juga kalau mau ikutan cerita boleh ya. Supaya sedikit memaksa agar you take time untuk to talk to yourself, to see your future self. Life plan lo apa sih? Life plan lo, nggak cuman career plan. Karena those are two different bitch. Iya. Iya. Oke? Iya, gue setuju. Gue cuma lagi mikir gini ya. Dengan lo punya life plan itu tadi, maka kan juga lo pasti akan punya dong ya kayak tenggat waktunya kapan nih life plan ini akan dicapai. Tentunya dengan perhitungan dong. Tentunya dengan perhitungan ya. Itu akan membuat lo nggak akan kayak tiba-tiba aku mau beli kacamata Lindbergh aku mau beli baju ini aku mau beli baju itu you know what I mean? Itu Karena dia. lo fokus sama life plan lo itu bahwa gue mau menuju ke sana. I won't get distracted with everything. Kalau gue masih punya kacamata yang bisa gue pakai, at least kacamata lo rusak, ya nggak sih? Nia teleponin Mas Obet dong. Aku nggak jadi ya baju Sabto sekeluarga itu nggak jadi. Cancel. Aku mau pakai Uniqlo aja Natalan tahun ini. Uh, Mewah banget. Natalan tahun ini pakai Sabto Joyo Kartiko, luar biasa. Pantesan, Praku. Orang pantesan Praku. lo udah level
di mana dikirimin hamper sama Sabto Joyo Kartiko karena lo adalah VIP klien. Ya 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 ya. Lu ngomong sama Ya. diri lu sendiri, Jadi monyet. guys, Lu ngomong sama sebentar, diri lu sebentar, sendiri, Bu. monyet. Sebentar. Ya beli Jan Sober yang punya cita-cita di tahun 2024 satu lemari pengen Jan Sober. Karena tahun 2023 satu lemari udah Bian 133 ya. 2024 lu pengen Jan Sober. Udah lewat. Kita ini banci-banci chat tag wet. Life plan kita tuh Iya iya, Bu. Iya iya. Lo tau Ya. gak? Lo tau gak kenapa? Because we don't have any big picture. Makanya kita tuh bikin plannya tuh gitu, yang kecil-kecil gitu. Itu udah. Stop it! Stop it! Itu dah. Itu dah. Itu dah. Terus gue baru ngeh ya, Bo. Gue baru ngeh gini, tau gak lo? Sebenarnya gue punya life plan, gue baru sadar. Husnul Khotimah katanya life plan. Bagus ya? Oh, bagus, bagus. Gue lanjut dulu ya. Bagus tuh. Husnul Khotimah. Iya, panggilan Inul ya. Lanjut ya. Gue, ternyata setelah gue inget-inget, gue punya life plan. Apa? Ih, lu mah selalu pengen one head ahead, one step ahead. Enggak. Gue punya satu cita-cita dari zaman dulu, tapi gue nggak sadar bahwa itu life plan. Itu adalah gue pengen punya rumah di Menteng. Tapi itu nggak match sama career plan gue. Ngerti nggak? Oh. Kenapa? Lo tahu dong harga rumah di Menteng kayak apa? Iya kan? Iya kan? Nah, sekarang career plan gue itu nggak match ke situ. Kalau gue mau punya rumah di Menteng, gue nggak mungkin kerja kayak sekarang. Oh, jadi lu harus, jadi you need to alter it ya. Yes. Iya. Oke, you need to alter it ya. Kenapa harus di Menteng? Because he just want it. He likes the idea. Iya, he likes the idea aja. Karena saudara-saudaranya dia waktu dia masih kecil tinggalnya di Menteng. Orang-orang the have tinggalnya di Menteng gitu. Itu kan juga infatuation gue dengan my infatuation dengan Dharma Wangsa kan. Kayaknya pengen aja gitu. Ya kan? Uh-uh. Loh, bebas loh kalau misalnya lu bilang, oke sekarang rumah tempat tinggal gue di Dharma Wangsa ujung. Gue mau pindah ke Dharma Wangsa tengah misalnya. Iya. Sah. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tinggal sekarang adalah gimana caranya lo mengalter karir lo untuk bisa mencapai itu, gitu nggak? Oke. Nah berarti lo juga you are altering your life plan now? No, I'm altering my career plan. Oh, life plan lo nggak berubah? Life plan gue masih pingin punya rumah di Menteng. Ya. I want to live in Menteng. Gue cuman mau ketika ditanya, gue cuman pakai kaos oblong begini, sendal jepit, ya. Biasa banget, tapi ditanya lu tinggal di mana, Wet? Di Menteng. Oh, lu pengen? Gue pengen. Gue nggak mau menter, baju gue mengkilat, bling bling, mereknya apa-apa, tapi rumah gue di entah di mana. Oke. Go for it. Lu ngerti kan? Ya. Dulu temen gue ada, ini kita cerita ngayal-ngayal ya. Temen gue ada yang bilang gini dulu pernah. Gue pingin banget ya, dia bilang gitu. Gue jalan ke mall, cuman pakai celana jeans robek-robek, pakai kaos putih oblong, ya. Gue pakai tas gue cuman tas anyaman, tapi berlian gue 5 karat. Iya, itu gue banget. Lanjut ya, rambut gue ikat, perempuan nih. Rambut gue ikat, udah biasa aja, polos, nggak pakai makeup, nggak pakai bulu mata apa segala macem. Tapi gue jalan-jalannya ke PP, gue ke PP-nya nyebrang. Oh, tinggalnya di situ dong. Dah, lo ngerti kan? Jadi lo nggak perlu jerit. Lo tahu kan, statement kecil aja diamond, tapi diamond lo 5 karat kan orang juga kayak anjing, diamondnya gede banget. Ayam gitu ya. Iya. Ayam. Aduh, silau banget. Mana kacamata gue? 5 karat tuh lebih gede dari ini nih. Ini 3 nih. Nah, 3 di sini aja tuh loyat loh. Iya kan? 5 di jari lo. Dave kalau udah ngomongin berlian paling tahu dia segede mata bayi, segede mata jin tomang. Iya kan, Bo? Ngerti nggak lo? Menurut gue ini balik lagi ya, ini mimpi-mimpian ya kan, kita suka gitu kan. Lo kalau mau mimpi tuh jangan yang kayak mobil lo
kalau digas tuh bunyinya grung 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 grung, nggak usah. Iya benar. Ya. Oke, berarti itu kita sama-sama ya. We have a new project ya. Lanjut ya. Ini lanjut buat teman-teman yang bilang balik lagi ya, lo enak, gaji lo gini, gue UMR apa segala macam. Guys, kasih dulu mimpi lo. You put your dream. Benar. Tulis, lo bayangin. Abis itu karir lo atur supaya bisa nyampe ke mimpi itu. Iya. Nah, ini yang gue lakukan. Gue tuh lihat konten, gue tuh suka lupa ya kalau nonton konten gitu ya. Pokoknya reviewer makanan, Iwet. I like his idea, yang ternyata secara tidak sadar gue lakukan. Tapi sebelum itu gue mau baca komentar Wigra yang menurut gue menarik. Kata emaknya dia, uang itu nggak bunyi nak. Kalau masih bunyi berarti masih receh. Ouch. Oke. Si reviewer makanan ini tuh bilang gini, kan jadi dia nge-review restoran Michelin star apalah gitu ya. Terus biasa dong, bule ya, kontennya bule di TikTok. Terus komen orangnya gini, ya lu enak gitu, bisa tiap hari makan di Michelin star gitu. Terus dia balesin, dia bilang gini, let me tell you something. Gue sama keluarga gue tuh nggak selalu punya uang untuk makan di Michelin star loh. Dan saya sebagai reviewer makanan itu makan di restoran Michelin star, saya bayar loh. Untuk keep my dignity. Kenapa gue melakukan itu? Satu, I want to taste the food. Dua, gue secara sengaja membawa anak-anak gue keluar dari kehidupan mereka yang normal, moderate, sesekali menikmati kehidupan luxurious, supaya mereka bisa tahu the best money can buy rasanya kayak apa. Supaya, get this, this is the punchline. Supaya mereka tidak takut bermimpi. Rasanya the best money can buy itu kayak apa, Bo? Boom. Itu yang gue lakukan dah sama ponakan gue dan sesekali kepada diri gue. Gue pengen tahu rasanya salon 10 juta tuh kayak apa. I wanna know. Gue bawa ponakan gue, ayo yuk nyalon, kerimbat. Pengen tahu digunting rambut 4 juta tuh kayak apa. Oke gini, terus gue akan bilang sama dia, now you know what the best money can buy. Kalau lo pengen merasakan ini, ya lo harus kerja, manage your money. Iya nggak? Cuman itu aja. Jadi mimpi itu nggak dikotakin gitu loh, Iwet. Ngerti nggak sih lo? Aduh, lo cuman anak tukang beca. Ya makannya di warteg aja, jangan makan di mall. Nggak selalu mampu makan di mall, tapi sesekali gue pengen jalan-jalan ke mall walaupun makannya di food court karyawan, which I did long time ago with my friends. I agree with you. Gitu loh, jadi nggak ada takaran batasan mimpi gitu loh, Nek. Bener nggak sih? Iya, setuju banget. Upgrade your standard. Nah, betul. Ini yang gue tulis di kolom diary Dave gue. Kan gue nulis tuh di majalah Harper's Bazaar bulanan. Terinspirasi dari film. Lo yang suka nonton, cari film ini. Mrs. Harris Goes to Paris. Ya. Yes. Ya. Mrs. Harris Goes to Paris. Yes. Yes. Setuju. Mrs. Harris Goes to Paris. Ya, bagus ya. Dia itu servant, tukang bebersih, asisten rumah tangga, tapi ngelihat baju Dior Couture pengen. Mau pakai kemana? Nggak tahu. Namanya pembantu. Pengen aja. Tapi dengan punya itu, dia bisa mimpi besar. Itu mendobrak dia dari kehidupannya dia yang cuman segede cangkang batok kelapa. Iya. Jadi balik lagi guys, kembali lagi gitu ya, bahwa sekarang now I get the idea of pisahkan antara life plan sama career plan.
ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah life plan itu selalu jadikan yang utama, dan career plan itu adalah sebagai penunjang supaya life plan ini tercapai. Ya, kalau tadi Pak Charles Lim itu rumah, lalu kemudian makan, lalu kemudian sekolah anak. Dari situ gue belajar bahwa hidup tuh sebenarnya sederhana. Lo punya atap cukup, lo bisa makan tanpa berpikir itu cukup. Sekolah anak, ya kalau lo punya anak, lo harus sekolahin anak lo. Ya kan? Terus karir lo, dia ngejar nih karir sampai di top VP lo, Bo. VP itu Vice President lo. Untuk HR, global. Orang Indonesia pertama. Talent Indonesia pertama yang bisa nyampe di perusahaan internasional. Dan di internasional ya, bukan di Indonesia. Ya tercapai tuh 3 box itu. Begitu tercapai, udah selesai. Jangan greedy. Lu mau jadi apa lagi gitu kan? Iya. Gue udah berapa kali mengundang dia ya. Dia juga itu tuh mentok di VP BMW, namanya ada sekarang aktif di sosial media. Helena Abidin. Tahu, Mbak Helena. VP Terus dia sekarang ngajar soal holistik kan? Iya, VP marketing. Dulu I know her ketika dia masih di BMW, dan gue tuh suka sama gayanya. Lo tau kan? Setelan Chanel, setelan Prada, ya. Perempuan Indonesia belum ada Louboutin, dia udah pakai Louboutin, Kitten Heels gitu ya. Berlian segede-gede begini. Gue wawancara acara BMW ya, ngomong juga santai, bla 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 bla. Rambut kayaknya selalu keluar dari Peter Saerang Salon gitu ya. Iya. Iya kan? Terus tiba-tiba gue ngeliat di Instagram, udah lama gak ketemu, hah? Udah belajar yoga? Tinggal di Bali, kemana-mana naik motor, naik ojek. Sekarang melukis. Hah? Kok 180 berbeda hidup ibu ini sekarang? Sekarang zen banget gitu, mengajarkan mengenai cara menikmati hidup. Iya. Life coach. Nah, si Pak Charles Lim itu sekarang juga ngajar. Oh gitu? Iya, soal hidup, soal self improvement, karena dia HR kan, dia kan berhubungan sama talent kan. Sharing aja. Jadi apakah dia kemudian jadi tidak ngapa-ngapain? Enggak, jadwalnya juga masih padat kok. Ember. Tapi udah nggak ngejar lagi. Makanya ya, gue tuh masih suka biarlah ini tuh, masih suka apa ya, geleng-geleng gitu ya dengan dedek-dedek masa kini tuh ya, yang baru kerja di big company gitu ya, yang masih jumawa banget. Gue tuh cuma gini, yang lu tuh jumawa karena institusi tempat lu bekerja, sementara lu tuh di institusi lu 1 di antara 1000 yang lu sakit lebih dari 12 hari juga digantiin orang yang mau gantiin lu banyak banget ya. Apa yang lu sombongin? Tapi ya itu memang umur ya, Bo ya. Itu emang umur gitu. Maksud gue kayak gue cerita beberapa rencana gue ke adik sepupu gue aja yang umurnya 20 sampai 30 gitu, mereka gini. It's a very good plan, tapi untuk saat ini gue belum. Mereka bilang gitu. Karena buat mereka adalah bahwa gue masih pingin reach top dari pencapaian hidup. Ya. On a lighter note, kemarin gue nonton Aquaman. Hah? Di mana? Gue nonton Aquaman di bioskop lah. Sabar, tenang, ya, nggak usah marah-marah. Gue libur, kan aku pengangguran yang. Kemarin aku ke mall lah. Emang ada Aquaman? Gue nggak tahu ada film Aquaman malah. Dulu najong deh. Sabar, tenang. Cuman gue nggak tahu Aquaman-nya gue dibilang najong, gila ya lo. Ya, gue tuh kan ekspresif. Sorry. Ini teman-teman, kalau teman-teman baru kenal gue ya, gue tuh juga kemarin dikasih masukan sama manajer gue. Kamu tuh coba emosinya tuh agak di tone down dikit deh kalau di TikTok, kalau lagi siaran. Gue gini, gue kan orangnya meletup-letup, Mbak. Gue ini orang kampung, saya ini orang pulau, Sulawesi, orang Manado, biasa tinggal di gunung. Kalau ngomong tuh kenceng, soalnya tetangganya jauh banget. Ya nih ya. Iya, mobil Porsche keluar dari jeep tuh, itu tuh sayang. Padahal gue nggak teriak-teriak, gue nih orang gunung,
Gue nggak teriak-teriak, Iya, sumpah. iya. Iya, iya, Ya. iya. Mbak Wati pasti mikir kayak keras banget sama si Iwet yang jaga tensi banget kalau ngomong, teriak dikit tensinya naik. Iya. Gue tuh nggak emosi loh. Memang cara ngomong gue tuh gitu. Gue tuh Iya, gitu ya. eksplosif. Iya, 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 Anyway, iya. gue kemarin nonton Terus, Aquaman. Jason ah, Momoa, very sexy toh. ah, iya, iya. Dulu Terus, dia ternyata yang main Baywatch ya, Bo. oh banget. Yang jadi berondong di Baywatch ternyata dulu. Banget, Bo. Iya, udah segede itu sekarang ya. Very sexy. Udah gitu ya, Terus, di keluarga kita tuh very diverse ya. Ini just to let you know betapa terbukanya dan gue mendidik keponakan gue tuh untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki nuance di dalam hidup. Kan banyak ya. yang bilang gini, ini orang kaya situ keluarganya apa nggak malu? Nek, gue kayak di depan lo ngondek, di depan keluarga gue lebih ngondek. Ponakan gue tahu betapa ngondeknya gue. Dan gue juga pas ponakan gue gini, kita nonton Jason Momoa aja yuk, oh my god he's so handsome. Gue juga, oh my god I know he's so handsome. Sama, kenapa? Apa bedanya? Anyway, Terus, gue punya nah, pengumuman. Kan kalau menurut gue sama Ethan, Jason Momoa, Aquaman keren. Kalau menurut adik gue, Lala, sama Emma, kan kita lagi nunggu Aquaman mulai, ada iklan. Film Indonesia tayang mulai hari ini tanggal 21. Sekarang tanggal 21 ya? ya, betul. Apa? Layangan Putus. Oh iya, itu film ya jadinya, bukan Ada. bukan ini ya, Be- series ya. Terus begitu terus. begitu muka Reza Rahadian muncul di bioskop, adik gua sama Emma tuh gini. "Ah." Mereka suka Suka sama banget. Reza. Adik gue sama ponakan gue tuh lihat Reza Rahadian kayak ngeliat pintu sorga. Masa? Oh iya? Mm-mm. Terus abis itu lucu banget sih. Ya udah, jadi mereka hari ini akan nonton Layangan Putus. Mereka nggak ajak gue karena menurut mereka, mereka ingin menikmati Reza hanya berdua saja. Ah, kalau gue nggak nonton sama lu, gue juga bisa nonton ke bioskop. Dan mereka nggak mau, mereka mau cuma berdua aja. Dan yang menikmati Reza tuh nggak cuma lu berdua, nggak 1 juta penduduk perempuan Indonesia menikmati Reza. Ya, biarin aja, namanya juga perempuan-perempuan kan. Iya betul. Kan gue memberikan bandingan gini, nggak mau nonton Timothy Chalamet tuh Willy Wonka. No, Timothy Chalamet apa Reza? Reza. Oke, tenang. Nah itu maksud gue. Satu keluarga kita emang ngegas. Itu exactly kayak gitu ngomongnya. Gue nih, Timothy Chalamet apa Reza? Reza! Tenang, sabar. Down girl, down. Tenang. Satu keluarga emang ngegas. Ya, 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 ya. Padahal maksudnya baik. Nggak marah, nggak marah. Iya, Lagi iya, iya, seneng. iya. Itu ini ekspresi ya, Betul. semangat. Iya, iya, Betul, iya, iya, betul, iya. betul, betul, betul. Oke, sudah jam 8 lewat. Thank you Maxi underscore MP25 sudah diingatin. Thank you ya. Besok kita Iya. ketemu lagi. Our last day tomorrow. Yes. Besok ingetin gue ya, gue punya rekomendasi kuliner di Bintaro. Ah, guys, tolong dicatat karena kalau misalnya gue ngingetin pasti gue lupa. So, besok Dave akan cerita rekomendasi kuliner di Bin Bin. Emet. Oke? Alias Bintaro. Selamat menikmati hari Reza Anda sekalian. Dinikmati dah Reza kalian di layar kaca. Di layar biru. Di layar itu, bioskop. Layar perak, panggung gerak. Inilah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Tet, 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 tet. Bye.